Jadi GKF NIL itu berdiri tahun 2004, tepatnya tanggal 4 April 2004. Itu dimulai dari pada saat ibadah tanggal 4 bulan April 2004 itu sudah ibadah pada jam 9 pagi. Ada ide dari teman-teman pemuda yang ibadah pada saat itu untuk segera membentuk atau mendirikan persekutuan anggota muda jemaat GKF NIL. Dan waktu itu Tom pikir juga memang hari itu hari yang pas karena banyak sekali anak-anak muda. Kebetulan di tanggal itu atau di hari Minggu itu kita baru sekitar 2-3 kali sembahyang di jemaat NIL, karena sebelumnya kita ini adalah bagian dari Week 3 Ebenezer. Jadi setelah dilepas atau Week 3 ini berdiri sendiri menjadi satu jemaat filial, di mana pada tanggal 28 Maret 2004 itu adalah berdirinya jemaat GKF NIL, sehingga sekitar 1 minggu kemudian dari persekutuan anggota muda juga yang dulunya adalah Week 3 jemaat Ebenezer bersepakat untuk segera mendirikan atau membentuk berdirinya persekutuan anggota muda jemaat GKF NIL. Seingat saya waktu itu memang banyak sekali dan masih di gedung yang lama kami berkumpul sama-sama waktu itu, sehingga terbentuklah atau dipilihlah, kebetulan yang dipilih waktu itu saya menjadi ketua pemuda, wakil ketuanya saudara, dulu masih saudara, sekarang sudah Bapak Iri Rejau. Sekretarisnya sekarang ini sudah menjadi ibu juga, Ibu Melani Kondoahi. Sementara wakil sekretarisnya waktu itu saudara atau saudari Berta Paliling, dan bendahara waktu itu sekarang ini sudah jadi Ibu Yeni Saleko. Dan memang dari kelima teman ini yang bertahan sampai dengan 2 periode hanya ketua dan bendahara. Sementara yang wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris beberapa kali mengalami perubahan-perubahan atau penggantian PAW. Karena ya ada yang harus keluar jemaat dan meninggalkan jemaat, sehingga harus dilakukan penggantian. Sehingga pada 2006 terjadi PAW persekutuan anggota muda, di mana ketuanya masih saya sendiri, Stanley Lambonan. Wakil ketuanya waktu itu dipilihlah yang sekarang sudah jadi Bapak Budi Rian Rumbino, dan sekretarisnya dipilihlah waktu itu Berta Paliling yang dulunya wakil sekretaris, akhirnya menjadi sekretaris. Sementara waktu itu dipilih wakil sekretaris yaitu sekarang sudah jadi Ibu Marta Fatimai, dan bendaharanya masih tetap Ibu Yeni Saleko. Jadi setelah kami 2 periode menjabat sebagai Badan Pelayan PAM, setelah itu kami dipilih menjadi majelis pada 2011. Itu periode pelayanan pertama kami untuk menjadi seorang majelis. Saya waktu itu diganti menjadi ketua PAM waktu itu dalam satu mekanisme pemilihan sebagaimana diatur di dalam tata gereja. Jadi waktu itu setelah saya menjadi majelis, yang menggantikan menjadi ketua pada saat itu adalah saudara Herman Sembai. Dan setelah saudara Herman Sembai selesai dengan satu periodenya, dilakukan pemilihan ulang yang akhirnya terpilihlah Ibu Jenny Suebu. Dulu masih seorang pemudi, sekarang sudah jadi ibu. Dan setelah saudari Jenny terpilih, dipilihlah periodenya selesai, dan sekarang dipilihlah
yang jadi ketua pemuda sampai dengan saat ini, Saudari Dina Mulia. Semangat dari teman-teman pemuda yang kala itu memang luar biasa, sehingga waktu itu juga kita orang langsung terlibat di ibadah-ibadah persekutuan anggota muda tingkat klasis. Dan jemaat Peniel atau PAM jemaat Peniel waktu itu memang tidak pernah rasa-rasanya tidak pernah alpa dalam kalau ada ibadah-ibadah tingkat klasis. Bukan hanya tingkat klasis, tapi kami juga waktu itu terlibat terus dalam kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan oikumene. Pemuda Peniel tetap jaya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 untuk semua anggota muda Jemaat GKI Peniel Timika. Di ulang tahun yang ke-18 ini, harapan kami pemuda Peniel akan semakin maju dan membangun kekompakan, kebersamaan untuk membangun pelayanan di dalam jemaat ini. Di tahun ini merupakan tahun di mana akan dilakukan lagi pemilihan badan pelayan persekutuan anggota muda yang baru. Besar harapan kami, semoga rekan-rekan semua, rekan-rekan anggota muda dapat memberi diri untuk tugas panggilan pelayanan ini. Ketika nanti akan dipilih sebagai badan pelayan, mari kita memberi diri kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Memang tantangan saat ini ada begitu banyak, terlebih kita baru melalui virus corona yang saat ini memang sudah sementara menuju pada masa-masa endemik. Tapi sebagai pemuda, jadikan tantangan ini sebagai alat pemacu untuk lebih semangat lagi membangun kebersamaan, terlebih di ulang tahun yang ke-18 ini. Semoga persekutuan anggota Jemaat GKI Peniel sekali lagi akan tetap terus maju dan berjaya di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun.